Bergabung, Ibu Evi Lampus, Ibu Irene. Shalom, selamat pagi Bung Kris, selamat bergabung Pak John. Semuanya mari kita naikkan pujian kita untuk Tuhan. Shalom ya Bu Evi. Jika bukan Tuhan yang selalu menyertai, mungkin ku kuat sama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Shalom Kakak Desti, Pak Jonet, Kakak Fitri, Shalom semuanya. Mari kita naikkan pujian ini. Aku mungkin ku kuat selama ini, jika bukan Tuhan yang selalu menyertai, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Ku tak mengerti semua rencana-Mu, Tuhan, namun ku tahu Kau selalu besertaku. Shalom Kakak Pimpin, Kakak Estina, selamat bergabung. Ibu Esther, terima kasih sudah bergabung. Untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Shalom Ica, shalom Bu Inai. Selamat bergabung, mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Kita mau ucapkan syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Shalom Kakak Joy, Kakak Fender, Anak Ragi, Mama Eni, selamat bergabung semuanya. Ibu Inai, ya, terima kasih sudah tap-tap layar. Kakak Estina, mari kembali kita naikkan pujian ini. Percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Tuhan selalu besertamu. Bagi yang non-Kristen, salam toleransi ya. Kami semua mengasihi semua Bapak Ibu yang masuk di live room ini. Mari kembali kita mau naikkan pujian ini. Bahwa Tuhan itu selalu baik ya.
Kita mau ucapkan syukur. Mungkin engkau saat ini belum melihat kebaikan Tuhan, tetapi percayalah, Tuhan itu selalu baik. Dia bekerja di jalan-jalan yang seringkali tidak kita mengerti. Tetapi kita mau mendeklarasikan iman kita bahwa Tuhan itu baik. Kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikannya. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat sama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menyertai, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagai, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertamu. Ku tak mengerti semua rencana-Mu, Tuhan, namun ku tahu selalu besertaku. Oh, terima kasih Tuhan untuk bersyukur. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Percaya apapun yang terjadi, untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertamu. Tuhan selalu besertaku. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memegang tangan kami. Engkau selalu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau baik. Untuk segala kebaikan-Mu, kami mengucap syukur. Dan pagi hari ini kami merindukan
suaramu Tuhan. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara, Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu ini, dan kiranya Engkau yang membukakan mata hati setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Terangi dengan kebenaran firman-Mu, puaskan dahaga jiwa mereka dengan kasih kuasa firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kakak Magdalena, apa kabar? Kakak Pimping, Kakak Tresna, semuanya. Kita pagi hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Mungkin sedikit lanjutan dari kemarin ya. Ya, shalom Ibu Evi, Kakak Estina, terima kasih sudah tap-tap layar. Ya, Bapak Ibu yang terberkati boleh bantu tap-tap layar ya sambil saya cari sebentar musik yang enak. Ya. Ya, pagi hari ini saya mau memberitakan satu firman Tuhan bahwa apapun keberadaan Bapak Ibu, jikalau engkau sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab doa-doamu. Ya, shalom Kakak Hakmi, Kakak Francisca, Kakak Boru Sirait, ya Kakak Pimping, apapun yang engkau alami, apapun pergumulanmu, ketika engkau sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjawab doa-doamu. Walaupun dosamu udah gede sekali gitu ya, kayaknya gak mungkin diampuni. Tetapi ketika engkau sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Dia pasti akan menjawab doa-doamu. Yang ngomong ini bukan Tiara ya, yang ngomong ini firman Tuhan. Kalau saya ngomong ya mungkin Bapak Ibu udah senang ya, tetapi yang ngomong ini bukan saya, yang ngomong ini siapa? Firman Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu melihat ya. Kemarin kita belajar bahwa ada satu dosa di mana jikalau kita jatuh di dalam dosa ini, maka apa yang terjadi? Tuhan mengizinkan kita ya untuk diserahkan kepada musuh-musuh kita. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan sendiri yang akan menjadi musuh kita, yakni dosa apa? Penyembahan berhala, dosa penyembahan mamon ya, dosa yang disamakan dengan dosa perzinahan di firman Tuhan. Nah, tetapi firman Tuhan di sini mau menekankan ya pagi hari ini, yang saya mau tekankan bahwa setiap kali bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan di dalam penderitaannya, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang bermurah hati. Walaupun dalam keadilannya dia tidak membiarkan bangsa Israel untuk lolos dari hukuman, karena Tuhan itu walaupun Tuhan yang kasih, yang maha kasih, tetapi dia juga Tuhan yang maha adil. Ya, dia tidak akan membiarkan ya dosa begitu saja ya tanpa ada konsekuensi ya. Nah, saya mau baca dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat 15 sampai 16 ya. Di sini dikatakan setiap kali mereka maju, mereka ini bangsa Israel ya, dan bangsa Israel itu adalah Anda dan saya sekarang yang hidup di perjanjian baru, dicangkokkan menjadi ya bangsa Israel secara rohani. Berarti Bapak, Ibu, dan saya, setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan apa? Malapetaka kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sudah jatuh di dalam dosa penyembahan berhala, penyembahan mamon kalau zaman sekarang ya. Zaman sekarang mungkin bukan penyembahan patung, tapi penyembahan mamon. Menyembah apa yang dunia ini sembah. Sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak dikatakan.
Tetapi saya mau highlight di sini, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim ya. Untuk apa? Untuk menolong mereka. Tuhan itu baik walaupun dia secara hukum dia tidak mungkin melanggar hukumnya sendiri ya. Dia sangat sayang kepada bangsa Israel, demikian pula dia sangat sayang kepada Bapak Ibu dan saya. Ketika kita jatuh di dalam dosa, selalu ada konsekuensi dari dosa. Upah dosa adalah maut ya. Mau Bapak Ibu hidup di perjanjian lama kek, mau hidup di perjanjian baru, zaman sekarang kek, zamannya Tuhan Yesus, tetap upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ketika kita sungguh-sungguh berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan pertolongannya kepada kita. Ya, apa yang Tuhan lakukan pada zaman dulu? Dia membangkitkan hakim-hakim untuk menolong bangsa Israel keluar dari penderitaan, keluar dari penjajahan musuh-musuhnya. Demikian pula sebetulnya Bapak, Ibu, dan saya mau highlight di ayat 17 dan 18 ya. Hakim-hakim 2 ayat 17 sampai 18 saya mau bacakan bagi Bapak Ibu. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka. Selama hakim itu hidup, sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Demikian pula Tuhan saat ini berbelas kasihan terhadap Bapak, Ibu, dan saya. Apapun keberadaanmu, berseru-serulah kepada Tuhan, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang murah hati. Maka Tuhan pasti akan menolongmu ya. Di sini Tuhan membangkitkan hakim-hakim pada zaman dulu ya. Tetapi sesungguhnya siapa sih hakim-hakim zaman sekarang? Hakim-hakim itu adalah Bapak, Ibu, dan saya. Ya, hakim-hakim zaman dulu, zaman Israel yang Tuhan bangkitkan untuk menolong bangsa Israel dari cengkeraman musuhnya siapa aja? Ada yang tahu? Ya, yang terkenal misalnya Samson ya. Esther Busana, ya betul Bu Esther. Bu Esther ya, deklarasi iman. Esther Busana, iya Bapak Ibu tulis di komentar. Tuliskan nama Bapak Ibu sendiri ya. Bapak Ibu adalah hakim-hakim, pahlawan-pahlawan. Hakim-hakim itu arti yang sesungguhnya sebetulnya pahlawan-pahlawan iman ya, yang Tuhan bangkitkan untuk menolong bangsa Israel. Tuliskan namamu sendiri sebagai deklarasi bahwa engkaulah memang pahlawan-pahlawan. Memang benar Kakak Estina. Iya, Anda semua dan saya ya, hakim-hakim zaman dulu siapa? Samson, Deborah, siapa lagi? Gideon ya. Ada siapa lagi yang terkenal ya? Banyak ya pahlawan-pahlawan. Iya Kakak Pimping, Kakak Maidalena, Anda lah dan saya yang menjadi pahlawan-pahlawan. Di sini dikatakan apa? Saya highlight kembali ya ayatnya. Dikatakan setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, hakim itu ya berarti pahlawan ya bagi mereka, maka Tuhan menyertai pahlawan itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka. Nah, menyertai. Bukankah Bapak, Ibu, dan saya sekarang sudah disertai oleh Roh Kudus? Ya, zaman dulu hanya hakim-hakim atau pahlawan-pahlawan yang disertai oleh Roh Kudus. Tapi zaman sekarang siapa pahlawan-pahlawannya? Ya Bapak, Ibu, dan saya. Jadi jangan cari-cari pahlawan-pahlawan lagi. Pahlawan-pahlawannya adalah Bapak, Ibu, dan saya. Kitalah hakim-hakimnya, kitalah pahlawan-pahlawan yang akan ya membawa diri kita, keluarga kita keluar dari cengkraman musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita siapa ya? Mohon maaf kalau saya suka ngulang-ngulang karena banyak orang baru yang gabung setiap hari. Jadi saya suka ngulang-ngulang supaya mereka juga bisa ngikutin. Yang musuh-musuh kita bukan bangsa-bangsa yang melawan kita kayak bangsa Israel zaman dulu. Musuh-musuh kita adalah
penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah, ya, roh-roh jahat di udara, karena kekuasaan roh jahat itu sama kayak kita di dunia, ada pemerintahnya, ya, ada pemerintah yang paling tinggi, ada pemerintahan, ada kuasa-kuasa ya teritorial. Mereka lah roh-roh jahat di udara, ada antek-anteknya gitu ya. Ya, yang seperti itu yang bikin kita susah, ya, yang bikin kita menderita lewat apa? Keadaan, lewat yang mencuri berkatmu, mencuri kesehatanmu, mencuri sukacitamu, damai sejahteramu. Mereka lah lawan-lawan kita. Jadi siapa sekarang yang membebaskan kita? Ya, Bapak, Ibu, dan saya, kita lah yang harus bangkit, membebaskan bukan hanya diri kita, tetapi keluarga kita, anak cucu kita bahkan, ya. Karena ini peperangan, entah Bapak Ibu mengerti, entah Bapak Ibu percaya atau enggak, tetapi kita ada di dalam peperangan antara kuasa Tuhan dan kuasa jahat. Ya, kepada siapa engkau mau menghamba, kepada kuasa Tuhan atau kuasa jahat? Ya, seringkali kita berkata tanpa sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi selama kita masih menghamba kepada dosa, kita masih menjadikan iblis sebagai tuan kita. Ya, firman Tuhan berkata seperti itu kan, kepada siapa kita memberikan diri kita untuk mentaatinya, maka kepada dialah kita sudah menghamba. Ya, jadi kita perlu introspeksi. Kalau kita mau bangkit, mau jadi pahlawan, gak mungkin kita masih ada dalam posisi hamba. Ya, bagaimana mungkin kita bisa melawan Tuhan kita gitu ya, kalau kita masih menghamba kepada iblis gitu ya. Nah, ya, mari kita Bapak Ibu, kita mau datang kepada Tuhan, terlebih dahulu introspeksi, minta Roh Kudus selidiki hati dan pikiran kita. Ada area-area mana dalam hidup kita yang masih dijajah oleh kuasa jahat, ya. Setiap area yang masih dijajah oleh kuasa jahat, maka di situ Bapak Ibu akan melihat kekalahan, air mata, ya, penderitaan. Itu berarti Bapak Ibu masih dijajah oleh musuh, ya. Kita harus bangkit, kita harus menang. Oke, mungkin seringkali Bapak Ibu merasa saya tidak merasakan Roh Kudus, misal, ya. Kan tadi saya sudah ngomong, kita lah yang sudah disertai oleh Roh Kudus. Ya, penyertaan Roh Kudus itu bukan masalah perasaan, ya, tetapi kebenaran, fakta, firman Tuhan yang mengatakannya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka apa? Kita menerima rohnya, Roh Kudusnya masuk ke dalam hati kita. Jadi, apakah engkau merasakan atau tidak merasakan, tetapi kebenarannya engkau sudah disertai oleh Roh Kudus, ya. Seringkali bukan kita tidak merasakan penyertaan Roh Kudus, tetapi seringkali Bapak, Ibu, dan saya yang kurang berserah kepada Roh Kudus. Ya, kita yang harus berserah, menyerahkan Dia sebagai pemimpin dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam keputusan kita, memberikan Dia posisi yang terbaik, posisi yang terpenting dalam hidup kita. Nah, percaya deh, kalau sudah begitu pasti Bapak Ibu juga akan merasakan penyertaan Roh Kudus, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita mengalami kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita? Setuju? Itu kan yang penting, bagaimana caranya. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang dijajah di area kesehatan, misal dalam area kesehatan, atau Bapak Ibu yang masih dijajah dalam area keuangan, ya. Mari kita mau belajar bagaimana caranya agar kita mengalami kemenangan. Ya. Yang pertama, sungguh-sungguh bertobat. Ya, ya kan? Jangan buka celah lagi, jangan buka pintu lagi.
sama si iblis untuk berkuasa dalam hidupmu. Jangan ya, jangan menghamba lagi kepada dosa. Ya, bagaimana mungkin engkau bisa berkemenangan kalau kamu masih berteman dengan musuhmu ya? Bagaimana mungkin engkau bisa mengusir musuhmu kalau engkau masih membuat perjanjian dengan musuhmu? Sungguh-sungguh bertaubat. Kitab Matius 3 ayat 2 berkata, bertaubatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Tidak, di sini tidak mengatakan percayalah kepada Tuhan Yesus. Enggak kan? Yang dikatakan apa? Bertaubatlah. Bahkan baptisan itu sendiri simbolnya apa? Ketika kita sungguh-sungguh percaya, berarti kita meninggalkan hidup yang lama kita. Simbol baptisan itu ketika kita menyelam dalam air dan bangkit kembali. Simbol itu mengatakan apa? Bahwa manusia yang lama sudah mati, sama seperti Kristus sudah mati, dan kita hidup kembali di dalam Kristus. Ya, jadi jikalau kita ingin sungguh-sungguh hidup di dalam kemenangan, mau gak mau kita harus sungguh-sungguh bertobat meninggalkan manusia lama kita. Ya, seberapapun besarnya dosamu, ya, seberapapun najisnya dosamu, percayalah, ketika engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyesali dosa-dosamu dan bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dosamu. Karena ini janji firman Tuhan ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tidak ada dosamu yang terlalu besar bagi anugerahnya untuk mengampuni dosa-dosamu ya. Tetapi bukan hanya saja pertobatan di mulut yang terlebih penting, itu apa? Pertobatan meninggalkan kejahatan kita. Yesaya 1 ayat 18 sampai 20 saya mau katakan ya. Saya mau bacakan. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil apa baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan berontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang, kata firman Tuhan ya. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Di sini ditekankan firman Tuhan. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Jadi jikalau kita mau menurut dan mendengar apa? Kita akan memakan hasil baik dari negeri di mana Tuhan berikan kepada kita. Negeri itu ya simbolik. Bisa berarti dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam tempat di mana Tuhan tempatkan engkau, di daerahmu ya, di kotamu, engkau akan memakan hasil yang baik. Dari situ jikalau kita sungguh-sungguh mau bertobat, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, karena buah pertobatan kita juga penting ya, bukan hanya pertobatan di bibir. Ya. Matius 3 ayat 7 sampai 10 saya mau bacakan buat Bapak Ibu. Mohon maaf ya, terlalu banyak firman Tuhan ya, tapi saya percaya firman Tuhan ini pasti memberkati Bapak Ibu. Ya, mungkin saya terima komentar dari Bapak Ibu. Apakah selama ini firman Tuhannya kepanjangan? Perlu dipendekkan nggak? Kalau kepanjangan saya lagi mikir apakah kita semua nangkep gitu ya, kalau terlalu panjang ya. Atau lebih baik pendek-pendek saja tetapi poin-poinnya masuk gitu. Coba ayo silahkan voting, nanti saya kirim voting ya. Jadi mau yang seperti mana? Mau yang firman Tuhannya panjang, tapi sayang kalau nggak semuanya nangkep ya, ditangkep oleh hati kita. Atau mau pendek-pendek aja, pendek ya.
Oke, cukup-cukup kok, Bu Esther bilang. Oke, komentarnya boleh ya. Nanti saya tanya sama Roh Kudus baiknya seperti apa. Oke. Saya bacakan ya. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Ini highlightnya ya. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, "Abraham adalah bapa kami." Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini firman Tuhan mungkin sedikit keras ya, tetapi kebenaran firman Tuhan, saya suka menyuarakan kebenaran firman Tuhan yang keras. Mohon maaf ya kalau keras gitu ya. Tetapi memang ini kebenaran firman Tuhan. Matius 3 ayat 7 sampai 10 ya. Jadi ketika kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai Raja. Kita harus bertobat dari perbuatan kita yang jahat, supaya kita bisa bangkit menjadi pahlawan-pahlawan, setidaknya pahlawan untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, untuk anak cucumu loh. Masih ingat kemarin-kemarin saya bilang bahwa iblis itu datang bukan hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu doang. Dia ingin membunuh, membinasakan, mencuri ya masa depan anak-anak cucumu bahkan. Jadi jikalau engkau enggak menang sekarang ya, engkau enggak menang dalam kehidupanmu sekarang, maka pergumulanmu itu engkau wariskan kepada anak cucumu. Ya, setan yang sama yang mengganggumu, mengganggu anak cucumu juga. Ya, Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu paham mengenai dunia roh ya. Tetapi percayalah, kalau ya engkau nggak menang sekarang, pergumulan yang sama yang anak cucumu hadapi itu, ya mereka akan hadapi sama seperti yang kau hadapi. Karena setannya sama. Yang ganggu kamu itu sama juga, diwariskan juga ya, ganggu anak cucu kita. Jadi kita harus bangkit, harus menang dulu. Nah, kita nggak mungkin menang kalau kita masih berteman dengan dosa ya. Nggak berarti saya yang ngomong ini sempurna. Saya juga terus ya berjuang ya, karena kita itu di ruang hati kita itu banyak kamar-kamar ya. Nah, area mana yang kita belum serahkan, belum tundukkan kepada Tuhan, area itu yang masih dijajah oleh Tuhan. Dijajah oleh musuh ya. Oke. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Bahwa apapun yang kita alami, sesusah apapun masalah kita, sebesar apapun dosa kita, ketika kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka tadi firman Tuhan katakan apa? Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Kenapa? Karena Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ya, pendek masuk di hati daripada panjang tapi tidak masuk semua. Iya, saya pikir begitu ya Kakak Estina. Sayang soalnya. Kebenaran firman Tuhan itu, setiap kebenaran itu mengandung mutiara-mutiara mutiara kebenaran yang sangat luar biasa kalau Bapak Ibu bisa nangkep ya. Terus yang kedua apa yang saya mau bahas? Tuhan bukan hanya mendengar suara permohonan kita, tetapi Tuhan sudah menyediakan pertolongannya ya, sudah. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau berseru-seru kepada Tuhan, ketika engkau minta tolong sama Tuhan ya, karena pergumulanmu, percayalah bukan hanya Tuhan pasti menjawab doa-doamu, tetapi Tuhan sudah menyediakan pertolongannya
Ya, karena apa? Tuhan sudah mengalahkan musuh-musuhmu di atas kayu salib. Tuhan sudah memenangkan, ya, pertarungan itu sudah dimenangkan di atas kayu salib. Tuhan sudah mengalahkan, Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis, sudah mengambil kembali kuasa yang Adam serahkan kepada iblis waktu dia jatuh dalam dosa, sehingga si iblis menjadi penguasa di dunia ini, dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata apa? Sudah selesai. Sudah selesailah pergumulanmu dan pergumulanku sudah dimenangkan di atas kayu salib. Ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat di kitab Yosua 10 ayat 23 sampai 26. Yosua 10 ayat 23 sampai 26. Ini adalah simbolik bagaimana Yosua mengalahkan 5 raja-raja, ya, yang Yosua kalahkan dan bangsa Israel. Dan 5 raja-raja itu adalah sebetulnya simbolik yang Tuhan Yesus sudah kalahkan di atas kayu salib. Oke, saya bacakan dahulu ya. Dikatakan, dilakukan oranglah demikian kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu. Jadi 5 raja ini ceritanya ya, dikejar-kejar ya, mereka udah kalah dan mereka bersembunyi di dalam gua. Waktu mereka ini ceritanya ketika Yosua memimpin bangsa Israel menduduki tanah perjanjian dan mereka mengalahkan musuh-musuhnya. Ya, ada 5 raja, ya. 5 raja orang Moabites yang dikalahkan oleh Yosua. Saya bacakan ya sekali lagi. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya. Yang pertama siapa? Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia. Ya, ini Yosua ngomong sama panglima-panglimanya. Hayo sini, marilah dekat. Marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Raja-raja ini lambang dari musuh-musuhmu ya, yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini memang simbolik. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada apa? Semua, bukan satu ya, semua musuhmu yang kamu perangi. Ya, yang Bapak, Ibu, dan saya perangi. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang. Dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tiang-tiang itu melambangkan kayu salib ya, karena dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib ya. Nah, Tuhan Yesus sudah menanggung setiap kutuk dosa kita di atas kayu salib dan Tuhan Yesus sudah mengalahkan semua musuh-musuh kita. Kelima raja itu lambang dari musuh-musuh kita. Nah, saya mau jelaskan 5 raja-raja itu adalah simbol. Setiap nama adalah simbol yang Tuhan Yesus sudah menangkan di atas kayu salib ya. Yang pertama adalah Raja Yerusalem. Yerusalem kata aslinya adalah Shalom. Shalom itu adalah damai sejahtera. Ya, damai sejahteramu sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, jadi kalau saat ini Bapak Ibu doa-doa misalnya, Tuhan Yesus berkati aku dengan damai sejahtera. Ya, nggak salah sih, tapi sebetulnya Tuhan sudah berikan itu di atas kayu salib. Ya, jadi kurang tepat. Sebetulnya yang tepat itu kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikannya di atas kayu salib. Dan damai sejahtera di sini, shalom, arti sesungguhnya itu bukan hanya damai hubungan kita dengan Tuhan,
bukan hanya damai hubungan kita dengan sesama, tetapi apa? Arti sesungguhnya itu perlindungan, kesehatan, ya welfare, kesejahteraan, kemakmuran, kehidupan, itu semua tercakup di dalam kata shalom itu. Nah, itu sudah dimenangkan di atas kayu salib. Musuhmu yang mencuri damai sejahteramu itu sudah dikalahkan, ya. Sama halnya seperti Yosua membunuh raja Yerusalem. Demikian pula Tuhan Yesus sudah mengalahkan musuhmu, sudah merebut, ya, damai sejahteramu itu, dan sudah memenangkannya bagi Anda dan saya. Yang kedua, di sini dikatakan raja apa tadi? Hebron, ya. Hebron itu arti sesungguhnya adalah shafer, ya, dari Hebrew. Kata Hebrew aslinya itu shafer, artinya friendship. Friendship itu pertemanan. Kita itu sudah tadinya yang jadi musuh Allah, sudah menjadi unity dengan Tuhan, sudah digabungkan kembali. Kita sudah menjadi kesatuan bersama-sama dengan Allah. Bahkan itu kan yang Tuhan minta kepada kita, bahwa firman-Nya tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi satu kesatuan bersama dengan Allah, ya. Tadinya yang kita musuh Allah, kita sudah bukan hanya diperdamaikan, tetapi dipersatukan di dalam Allah, ya. Ini adalah simbol. Yang ketiga, wah, sudah pukul 4.42. Oke, yang ketiga apa? Raja. Dalam bahasa Inggrisnya Jarmut, ya. Bahasa Indonesianya apa tadi? Jarmut, ya. Jarmut, ya. Itu artinya apa? Saya mau kasih tunjuk kepada Bapak Ibu. Artinya adalah place of the word. Jadi tempat firman Tuhan. Ya, itu adalah Bapak Ibu dan saya. Jarmut itu bait Allah. Place of the word, tempat firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya, kita sudah menjadi bait Allah, bukan lagi musuh, tetapi ya, bukan hanya dipersatukan, tetapi Bapak, Ibu, dan saya menjadi bait Allah, tempat firman Tuhan. Ya, luar biasa kan? Firman Tuhan ini setiap kata ada maknanya dalam firman Tuhan. Alkitab ini sangat kaya, setiap kata ada maknanya. Lanjut, ya. Berikutnya, raja apa? Dalam bahasa Inggrisnya Raja Yapia. Yapia itu ya Raja Lakis, ya. Itu arti sesungguhnya adalah bright. Bright, ya. Bright itu terang. Terang, ya. Sorry, tadi saya salah, ya. Kalau place of the word itu Raja Eglon, ya. Mohon maaf. Yang tadi Jarmut itu artinya heights. Heights itu ketinggian. Posisi Bapak Ibu sekarang, posisi kita yang rendah sudah menjadi tinggi, ya. Karena itu Tuhan sudah kalahkan di atas kayu salib. Itu artinya Jarmut itu heights, ketinggian. Jadi posisi kita yang tadinya rendah, yang gak ada apa-apanya, Tuhan tinggikan, ya. Itu sudah dimenangkan di atas kayu salib. Tuhan mengembalikan posisi kita yang rendah, yang gak ada apa-apanya, yang tadinya udah sampah, udah berdosa, ya, kembali menjadi tinggi. Tuhan sudah menangkan itu di atas kayu salib. Dan yang selanjutnya tadi apa? Saya ngomong Yapia. Yapia itu arti sesungguhnya bright, ya. Bright itu terang, ya. Kegelapanmu sudah diubah menjadi terang, ya. Tuhan Yesus sudah menangkan di atas kayu salib. Kegelapanmu sekarang, apa yang menjadi kegelapanmu saya nggak tahu. Mungkin pergumulan ekonomi, mungkin pergumulan sakit penyakit, mungkin pergumulan keluarga. Kegelapanmu itu sudah Tuhan menangkan di atas kayu salib menjadi terang. Bahkan Bapak, Ibu, dan saya menjadi
sudah diubah menjadi terang. Kitalah terang dunia ya. Ya, luar biasa kan firman Tuhan ini, setiap kata ada maknanya. Dan yang selanjutnya itu raja apa? Eglon. Sorry, Eglon udah ya, tadi place of the word. Tapi selain place of the word, selain bait Allah, itu mengandung makna yang lain ya. Eglon itu ada makna yang lain, yakni calf. Calf itu sapi ya. Sapi kerbau, atau bisa juga ada meaning yang lain, ada arti yang lain, angka 18. Jadi Eglon ini kalau Bapak Ibu tahu, calf ya, cow, sapi. Sapi itu sudah menjadi lambang ya, sebagai lambang prosperity. Makanya banyak sekali orang-orang yang tidak mengenal Allah ya, yang menyembah sapi, karena sapi itu dianggap sebagai ya dewa. Karena kenapa? Karena bisa membantu membajak sawah dan lain sebagainya ya, membantu mata pencaharian ya. Jadi kenapa banyak orang ya yang mendewakan sapi. Mohon maaf, dalam hal ini saya tidak menghakimi ya kepercayaan yang lain, saya tidak menghakimi, saya cuma memberitahukan arti dari Raja Eglon ya. Jadi ada simbol-simbol lain yang menginterpretasikan, yang menerjemahkan bahwa sapi ini lambang dari prosperity, lambang dari kemakmuran ya. Ya, semuanya ini apapun itu artinya ya, apakah bait Allah, place of the word ya, apakah itu lambang kemakmuran ya, makanya ada cash cow diagram. Bapak Ibu yang sekolah di luar negeri, yang sekolah ekonomi pasti tahu cash cow diagram. Cash cow, cow itu dianggap sebagai lambang dari simbol kemakmuran. Ya, semuanya itu sudah dimenangkan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus untuk Bapak Ibu dan saya. Nah, kalau sekarang ya Bapak Ibu datang lagi sama Tuhan, ngemis-ngemis lagi, bingung nggak sih Tuhannya? Saya mau tanya Bapak Ibu, Tuhannya bingung nggak? Pasti Tuhan ngomong gini, lah anakku, anakku, aku kan sudah memenangkan semua pergumulanmu di atas kayu salib. Nah, kenapa sekarang kamu masih ngemis-ngemis sama aku? Yang setuju sama saya katakan amin. Ketik amin ya. Nah, oke, sekarang bagaimana cara kita berperang ya? Tadi kan saya sudah jelaskan ya, bahwa setiap doa-doa kita ya, apapun keberadaan kita, pasti Tuhan jawab doa kita, karena Tuhan itu Tuhan yang berbelas kasihan. Terus yang kedua, poin yang kedua yang saya berikan tadi apa? Bukan hanya Tuhan pasti menjawab doa-doa kita, tetapi Tuhan sudah menjawab doa-doa kita. Tuhan sudah memenangkan setiap pergumulan kita. Tuhan sudah memenangkannya di atas kayu salib. Segala sesuatu yang engkau dan saya butuhkan sudah dimenangkan di atas kayu salib. Nah, bagian Bapak, Ibu, dan saya sekarang adalah sama seperti yang Yosua dan bangsa Israel lakukan. Mereka harus berperang ya, walaupun tanah perjanjian sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, tetapi tetap kan Yosua dan bangsa Israel harus berperang kan? Demikian pula Bapak, Ibu, dan saya, walaupun segala sesuatu sudah dimenangkan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus untuk Bapak, Ibu, dan saya, tetap bagian kita adalah berperang melawan musuh-musuh kita, ya, penjajah-penjajah kita yang mencuri berkatmu, mencuri kesehatanmu, mencuri damai sejahteramu, mencuri ya bahkan masa depan anak cucumu. Kita yang harus bangkit, kitalah pahlawan-pahlawan yang Tuhan bangkitkan, karena kita sudah disertai oleh Roh Kudus-Nya. Ya. Bukan hanya pahlawan-pahlawan yang ada di Alkitab yang
hanya disertai oleh Roh Kudusnya. Kita ini loh, Bapak, Ibu, dan saya ini yang sudah disertai oleh Roh Kudusnya. Dan bahkan kemenangan kita sudah dijamin di atas kayu salib. Ya, kalau zaman dulu kan zamannya Yosua, kemenangan mereka belum dijamin loh. Belum ada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Tetapi sekarang kemenangan kita sudah dijamin di atas kayu salib. Yang perlu kita lakukan adalah berperang, ya. Berperang. Sudah pukul 4.50, mungkin saya akhiri ya perenungan firman Tuhan sampai di sini. Tadinya saya mau lanjut bagaimana cara kita berperang, tetapi rasanya kepanjangan ya, Kakak Estina, kepanjangan ya. Ya, oke, saya percaya firman Tuhan ini pasti memberkati ya Bapak Ibu semua ya. Pasti saya percaya. Terima kasih Kakak Estina sudah menyematkan. Yang pertama, sungguh-sungguh bertobat. Tuhan Yesus sudah menyediakan pertolongannya. Iya, betul. Ya, oke, mari kita berdoa. Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu dan tuliskan di komentar. Nanti saya akan undang untuk didoakan ya. Kalau kemarin-kemarin Tuhan melakukan banyak mukjizat ya, bahkan yang HIV clear ya, positif ya, itu namanya ya saya nggak akan sebut namanya ya, HIV clear positif, puji Tuhan ya. Bu Esther, puji Tuhan ya, yang kita doakan kemarin itu, anak itu ternyata sudah clear positif ya, sembuh, puji Tuhan ya. Itu semua kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus, karena kami ini adalah hamba yang tidak berguna, yang nggak bisa apa-apa tanpa kuasa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus boleh tuliskan di komentar dan klik tombol tamu, kita akan doakan ya. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang menginterpretasikannya kepada setiap anak-anak-Mu menurut kebutuhan mereka. Roh Kudus, Engkau yang terlebih tahu pergumulan anak-anak-Mu saat ini. Mari Roh Kudus, Engkau jamah anak-anak-Mu saat ini, mereka yang sedang khawatir, yang sedang cemas. Roh Kudus, kiranya jamah hati mereka, penuhi hati mereka dengan damai sejahtera daripada-Mu. Damai sejahtera surgawi mengalir memenuhi hati dan pikiran mereka dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa kiranya darah Yesus buka jalan berkat, mencurahkan berkat Tuhan sampai berkelimpahan ke dalam lumbung-lumbungmu, pekerjaanmu, usahamu, ya. Segala sesuatu yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati bahkan anak cucumu, diberkati masa depanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati ekonomimu, diberkati setiap aspek dalam kehidupanmu, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih, saya percaya firman Tuhan ini pasti memberkati Bapak Ibu semua. Ya, saya mengundang Kakak Suryanto kalau mau didoakan, langsung bisa klik tombol. Oh, terima kasih. Ya, siapa itu yang barusan ngasih gift? Terima kasih ya. Tuhan Yesus membalas berkatnya berlimpah-limpah pada Bapak Ibu semua, karena berkat yang Bapak Ibu kasih, saya salurkan 100%. Saya salurkan kembali 100% ya. Entah itu kepada orang yang butuh, entah itu kepada kerajaan Tuhan ya. Pokoknya saya nggak ngambil satu peser pun uang dari Bapak Ibu ya. Kak Joy, terima kasih ya. Oh, Kak Joy yang ngasih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ica.
Ya, Kakak Suryanto silahkan naik ke atas. Shalom. Sebentar ya, saya Iya, salam Bu. ya. Ya, apa yang bisa dibantu Pak Suryanto? Saya sakit lambung Bu. Oke, Lambung. ya, mari kita berdoa ya Bapak. Banyak khawatir ya, Iya. banyak cemas ya. Iya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Pak Suryanto. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Pak Suryanto. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk dosa. Hancur patah atas Pak Suryanto dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini segala roh-roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh sakit lambung, saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Lambungmu sekarang gak sakit lagi, asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, 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 membebaskan engkau. Ya, membebaskan engkau sekarang, Roh Kudus. Jamah Pak Suryanto dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Kasih Tuhan mengalir, damai sejahtera Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikirannya sekarang. Bahkan sakit di kepalamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kepalamu sembuh, badanmu ringan sekarang, asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah Pak Suryanto. Engkau memenuhi hati dan pikirannya dengan kasih sayangmu, dengan damai sejahtera yang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kekhawatiranmu tidak akan pernah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus buka jalan untuk setiap pergumulanmu. Diberkatilah engkau, diberkati juga pekerjaanmu dan usahamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Pak Suryanto, apa yang Bapak rasakan sekarang? Udah Enak? udah gak enak Bu. Oh, puji Tuhan ya. Oke, Iya. kalau gitu ya Pak Suryanto banyak mengandalkan Tuhan ya. Iya. Oke, saya disconnect ya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan ya, Roh Kudus dahsyat. Oke. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, yang sakit, boleh ya tuliskan di komentar dan klik tombol tamu, maka saya akan mendoakannya. Bagi Bapak Ibu, saya akan undang naik ke atas. Ya. Ibu Suparti sakit lambung. Oke. Saya berdoa ya untuk Ibu Suparti. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Sri Suparti saat ini. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Sri Suparti. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit. Saat ini kutuk dosa sudah hancur, sudah patah atas Ibu Sri Suparti dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir, mengalir, menjamah Ibu Sri Suparti sekarang. Asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di lambungmu sekarang sembuh. Bahkan badanmu yang berat, yang gak enak sekarang ringan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kepalamu juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, 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 menjamah Ibu Sri Suparti dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah membebaskan Ibu Sri Suparti, Engkau sudah menyembuhkan Ibu Sri Suparti dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu ini Bu siapa? Kak Suryanto. Saya dikenalnya di sini dengan nama Ciara ya. Nama saya Cindy ya, tapi saya lebih dikenal dengan nama Ciara. Ya, terserah mau panggil saya apa saja nggak apa-apa ya. Oke.
Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang sakit, saya masih membuka kesempatan untuk ya didoakan. Ya, kalau kemarin-kemarin Tuhan banyak melakukan mukjizat ya. Ya, nggak mustahil. Ya, sama-sama Kak Estina. Nggak mustahil bahwa hari ini juga Tuhan akan melakukan mukjizat. Oke, kita naikkan satu pujian ya sambil kita doa deklarasi kalau nggak ada lagi yang mau didoakan. Saya ajak Bapak Ibu kita naikkan pujian. Pujian apa? Ada request? Mohon doa untuk adik saya Kalista. Ya, adiknya ada di sini. Kakak Kabuki sakit apa? Boleh disebutkan ya. Ya, diberkatilah rumahnya Pak Indra, darah Yesus. Ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Pak Indra dan rumah yang mau dijual. Sucikan, kuduskan, darah Yesus yang menyucikan, yang menguduskan setiap roh-roh kutuk. Saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat-Nya atas Pak Indra. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah Pak Indra, diberkati rumahnya, dikirimkan pembeli yang terbaik untuk rumahnya dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk kakak Cokolava ya, kakak atas, mohon maaf ya, kakak Marta Santi Elna dan suami. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya kakak Marta Santi Elna dan suami. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk dosa sudah hancur, sudah patah atas kakak Marta Santi Elna dan suami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh kutuk saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah mentahirkan kakak Marta dan suami. Sudah buka jalan berkat atas kakak Marta dan suami dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kakak Marta dan suami, diberkati dengan keturunan yang takut akan Tuhan sehingga bisa memuliakan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk Ibu Meryl ya, kalau mau didoakan secara khusus boleh klik tombol tamu ya. Ibu Meryl, apakah ada di sini? Sebentar. Ibu Meryl. Oh, nggak ada ya. Ya, saya berdoa untuk Ibu Meryl. Saya berdoa untuk Ibu Meryl yang sakit itu ya, kulit ya. Mari kita berdoa. Ibu Meryl, kalau ada olive oil atau minyak zaitun atau minyak sayur, minyak kelapa, nggak apa-apa. Kalau mau saya doakan ya, nanti minyaknya Ibu bisa oleskan di kulit Ibu yang bermasalah. Mana tadi komentarnya banyak jadi kelewat. Ibu Meryl, kalau masih ada boleh komen lagi. Jadi saya, ya, Ibu ada minyak? Kalau ada, sekarang saya doakan ya Ibu Meryl. Oke, sudah siap? Saya doakan sekarang ya minyaknya. Oke, diambil dulu kali ya. Ya, shalom Kakak Hakmi, terima kasih sudah bergabung. Oke, saya berdoa ya untuk minyaknya. Nah, Bapak Ibu kalau mau didoakan juga minyaknya boleh ya. Saya berdoa. Bapak di surga, saya
menyerahkan minyak ini yang ada di tangan anak-anakmu saat ini. Saya memberkati minyak ini. Minyak ini minyak biasa, tetapi disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus, sehingga minyak ini akan melakukan banyak mukjizat. Lewat minyak ini akan ada kesembuhan, dan di mana minyak ini dioleskan, kuasa-kuasa jahat hancur patah, kuasa iblis hancur patah lewat saluran minyak ini oleh kuasa Roh Kudus. Ya, minyak ini melakukan banyak tanda-tanda mukjizat dan ajaib, bahkan kesembuhan demi kesembuhan oleh minyak ini yang sudah disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus dengan nama Tuhan Yesus. Amin, diberkatilah, amin. Ya, Ibu boleh oleskan minyak itu ya di kulit Ibu yang bermasalah. Ya, oke. Sakit asam lambung psikomatis. Ya, Kakak Niklas. Ya, mohon maaf sebelumnya Kakak Niklas, apakah ada itu ya? Kakak Niklas sebelumnya sudah pernah ke orang pintar. Mohon maaf sebelumnya. Kakak Cuan Moy ya, boleh naik ke atas Kakak Cuan Moy kalau mau didoakan sakit lututnya. Ya, Ibu Cuan Moy, kalau mau didoakan secara khusus, boleh saya undang naik ke atas dengan cara klik tombol tamu yang sakit lutut ya. Ibu Cuan Moy, saya belum melihat namanya di tombol tamu. Sebentar. Ibu Cuan Moy belum ada di tombol tamu. Mohon maaf. Monggo silahkan Ibu Cuan Moy. Saya sudah undang naik ke atas Ibu Cuan Moy kalau mau didoakan secara khusus. Ibu Cuan Moy, sebentar ya. Tadi saya udah undang. Ya, sambil menunggu Ibu Cuan Moy, saya doakan dulu ya. Kakak IC ya. IC ya, IC 22. Ya, saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami beban berat, bukan hanya saja Kakak IC ya. Roh Kudus, mari kiranya Engkau yang melawat anak-anakmu yang ada di live room ini, mereka yang sedang mengalami pergumulan, beban berat. Saat ini Roh Kudus lawat setiap anak-anakmu, biarlah darah Yesus yang menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu kuasa-kuasa jahat dalam hidup mereka, belenggu kekhawatiran, kecemasan, belenggu roh putus asa, roh bunuh diri, saya hancurkan, saya patahkan atas hidupmu demi nama Tuhan Yesus. Saya usir keluar. Kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu saat ini. Roh Kudus, mari jamah anak-anakmu, lawat anak-anakmu saat ini. Ada kebebasan, ada jalan keluar bagi masalahmu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, nggak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan kita ya. Ketika kita membesarkan Tuhan kita, maka masalahmu akan kelihatan menjadi kecil. Tetapi ketika kita membesarkan masalah kita, maka Tuhan kita akan kelihatan seperti kecil di mata kita ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu alami, ya mari kita mau membesarkan Tuhan kita. Ya. Tadi Ibu Cuan Moy sudah sempat naik ya, tapi hilang. Ya udah, saya doakan langsung aja ya. Ibu Cuan Moy masih ada di sini. Saya doakan. Sebentar, udah nggak ada ya Ibu Cuan Moy.
Ya, saya berdoa aja ya buat Ibu Chuan Moy. Ibu Chuan Moy-nya nggak ada di tombol tamu. Oke. Ibu, apakah masih ada di sini, Bu? Saya akan berdoa buat Ibu. Ya, saya doa ya, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Chuan Moy. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk sakit penyakit atas Ibu Chuan Moy. Kutuk dosa sudah hancur, sudah patah atas Ibu Chuan Moy dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamah Ibu Chuan Moy, jamah kakinya saat ini. Kakinya yang sakit sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah Ibu Chuan Moy. Lututnya sekarang nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Ya, untuk Ibu Elizabeth Setiawan. Diberkati ya pekerjaan dan usahanya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk langit tembaga hancur, sudah patah atas Ibu Elizabeth Setiawan dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka jalan berkat untukmu. Engkau diberkati untuk menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Kakak Papa Titien ya. Saya kat Malaysia. Oke, kalau begitu kita tutup dengan menaikkan satu pujian. Sambil doa deklarasi ya, tadi ada yang minta doa deklarasi. Di rumah sakit lambung pembuluh darah. Ya, kita berdoa ya. Nggak ada yang mustahil. Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, mari kiranya Engkau lawat Mama Juliani Gunawan, lawat Mama Juliani Gunawan dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus, jamah darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Juliani Gunawan. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas Ibu Juliani Gunawan. Setiap roh-roh kecemasan, roh ketakutan, roh kekhawatiran, saya ikat, saya usir keluar. Roh sakit lambung saat ini saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, kesembuhan mengalir. Roh Kudus mari engkau jamah Ibu Juliani, jamah sekarang, jamah Ibu Juliani, jamah sekarang sakit lambungnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kesehatannya pulih, tekanan darahnya normal, ususnya sekarang baik, sembuh, pembuluh darahnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darahnya juga normal dalam nama Tuhan Yesus. Badannya sekarang ringan. Roh Kudus, kiranya Engkau jamah Ibu Juliani. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah Ibu Juliani. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ya, oke, kalau begitu, ya, kita naikkan satu pujian ya, sambil doa deklarasi. Oke, pujian apa Bapak Ibu? Segala perkara aja deh ya, yang semua orang tahu. Ada usulan? Satu pujian ya, segala perkara. Ya, mari kita naikkan pujian ini. Segala perkara dapat kutanggung, di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
Ya, saya berdoa untuk kakak Mam Elza ya, darah Yesus buka jalan berkat untuk engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah menyediakan pekerjaan yang terbaik untuk kakak Mam Elza. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa untuk Ibu Sonya. Roh Kudus, jamah Ibu Sonya saat ini, tekanan darahnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Sonya. Tubuh jiwa rohnya Ibu Sonya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Setiap kekhawatiranmu, kecemasanmu saat ini aku usir dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir atas Ibu Sonya. Sekarang tensimu normal dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, kami mau mengawali hari kami dengan doa-doa deklarasi kami mau mengawali hari kami dengan mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau baik. Kami percaya pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan kami akan melihat kemurahan Tuhan dicurahkan dalam hidup kami. Kami akan melihat pertolongan-Mu demi pertolongan-Mu. Kami akan melihat mukjizat demi mukjizat dinyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan kami menjadi tanda-tanda heran bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami menjadi saksi-saksi-Mu yang memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Segala pekerjaan tangan kami diberkati Tuhan. Segala apa yang kami pegang dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kami mengucap syukur karena kami menjadi manusia-manusia yang lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan baik. Kami akan melihat dan merasakan bagaimana kebaikan-Mu, kemurahan-Mu mengejar-ngejar kami di sepanjang jalan kehidupan kami. Bahkan sampai kami menutup mata, kami akan melihat betapa Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih juga untuk tubuh yang sehat yang Engkau sudah berikan bagi kami. Terima kasih. Nah, terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Ibu bisa bergabung atau tidak? Ini ada pertanyaan. Ya, kita sudah bergabung di sini Kakak ya, secara online. Kalau dapat bertangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Oh, mohon maaf ya Kakak Alfritis Agu, permintaan apa ya, mohon maaf? Permintaan pertemanan kali ya. Oh, nanti ya, saya belum lihat karena lagi live kan ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Esther yang sudah mendoakan.